Emangnya ada topik selain COVID, selain pandemi? Kita bukan terdampak, tapi terdampar. Gitu. Yang mana bangunan, layoutnya itu mengacu kepada Astaghfirullah Kosalali 100%. Tidak melenceng secuil pun. Raditya Dika juga main ke sini. Main layangan. Tuh, buat layangan juga. Buat layangan di sini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hari Murti. Kali ini saya bersama dengan Pak Ketut Paramarta, teman saya dulu yang sempat bekerja di HST. Saya salam juga dengan Pak Nala. Halo Pak Nala. Nah, sekarang saya ada di kediamannya Pak Ketut Paramarta, tempat yang sangat-sangat eksotik. Ini katanya Pak Ketut tadi sempat adalah berupa berkah buat Pak Ketut, buat keluarga, juga buat desa di sini. Ini tempat Pak Ketut terletak di desa Batu Sepih, Banjar Batu Sepih, desa Kemenuh. Banjar Batu Sepih, desa Kemenuh di Gianyar. Ya. Nah, jadi untuk masuk ke obrolan selanjutnya, ngobrol apa kira-kira Pak Ketut? Ngobrol tentang, emangnya ada topik selain COVID, selain pandemi? Nggak bisa topik selain topik itu. Lagi hot-hotnya pandemi karena semuanya terdampak, kita juga ikut terdampak. Ini tempatnya kan biasanya rame gitu Pak Ketut ya? Iya, kita bukan terdampak tapi terdampar. Gitu. Ini biasanya rame, banyak ada kegiatan di sini. Dulu Pak Ketut juga sempat cerita tempat ini dari semua kegiatan budaya di Bali, inilah mininya Bali, bisa dicari di sini. Dari Menggambel ada, menari ada, apalagi memasak, cooking class ada, wedding ada, bisa nikah di sini, bisa nikah di sini, bisa diatur semuanya. Bisa di-create, bisa di-improve sesuai dengan kebutuhan hari ini. Misalkan ada, kalau kita kan punya acara namanya Raja Sewale, ya. naik dewasa. Ya. Ternyata di dunia sana, di barat juga ada. Saya nggak tahu nama ritualnya. Mereka punya. Dan permintaan itu sebelum COVID ini itu kecenderungannya naik. Sebelum COVID ya? Iya, kecenderungan untuk ritual-ritual seperti itu tuh naik. Nah, mereka tidak tahu nama acaranya, tapi mereka bisa menceritakan saya mau ritual seperti ini. Kemudian kita mencari referensi di buku atau di ritual-ritual yang sudah kita lakukan setiap hari. Oh, ternyata itu acaranya kalau menurut ritual Bali itu ini yang dia maksud. Naik dewasa ya? Naik dewasa. Hampir semua ritual. Atau ada potong gigi gitu ya? Mungkin ya, seperti itu ya? Ya? Itu potong gigi terlalu spesifik. Terlalu spesifik? Iya. Lebih kepada melepas masa lajang. Kalau di sana, melepas masa lajang. Kalau diterjemahkan, ini adalah terjemahan pribadi. Ya. Apa yang tepat untuk ritual melepas masa lajang selain Raja Sewale? Raja Sewale, ya. Makanya kalau ada family atau siapapun bule yang meminta dibikinkan ritual semacam melepas masa lajang, saya rasa itu Raja Sewale ada referensi yang tepat untuk itu. Atas permintaannya dia berarti kan ya? Dia mendeskripsikan permintaannya. Kita yang mencari referensi di di literatur mereka ya. Ya. Eropa, Amerika? Latin. Eropa, Amerika juga. Amerika. Yang paling sering merequest ritual seperti itu adalah Latin ya. Iya. Mirip ya? Mirip, Latin memang mirip. Dan mereka suka keguyuban. Oke. Acara-acara keluarganya
hangat. Gitu. Sama seperti keguyuban tadi tuh saya lihat di beberapa foto dari Pak Ketut ini dan juga dari Bali Budaya, ini tempatnya Bali Budaya ya, saya ulang lagi, itu ada YouTube-nya juga, mungkin bisa berkunjung ke YouTube-nya Bali Budaya, bukan Bali Budaya tapi Bali Budaya, itu ada seperti sanggar pelatihan untuk menggambel tabuhan apa ya, musik Bali itu saudara, Iya. bisa. Nah, ini pertanyaan bagus. Sanggar, yayasan, ataupun apapun itu institusi resmi, kebetulan saya pribadi nggak pakai nama itu. Oke. Tidak pakai nama yayasan, tidak pakai nama sanggar, tidak pakai nama apa lagi yang ada embel-embel harus ada struktur organisasi. Ya. Ternyata menurut pandangan saya, dibiarkan saja mengalir alami itu lebih akhirnya organisasi tanpa bentuk ini lebih eksis. Iya. Dia Lebih eksis. organik kemana-mana bisa Iya, ya, sesuai bisa. permintaan, keinginan ya. Iya. Dan dengan cara ini saya bisa menghindarkan lembaga ini dari keinginan orang-orang untuk Tertentu, memakai organisasi ini untuk tumpangan politik. Kalau lembaganya nggak ada namanya, nggak ada strukturnya, Bebas. bebas. Bebas berkreasi. Tapi bagaimanapun akhirnya karena di sini banyak orang berkumpul, musim-musim pemilu itu ada aja yang datang. Pak Ketut punya masa yang banyak. Bisa dibilang gitu? Bisa dibilang gitu. Tapi ya itu tadi, cara menghindarkan itu ya bikin organisasi yang nggak ada payung institusinya, nggak dibuat kaku. Ya. Gitu. Meskipun di dalam imajinasi tetap aja ada itu, di dalam imajinasi kliennya si ini, Ya. bendaharanya si ini, Nah, sekretarisnya si ini, itu imajiner. Kalau ada orang memberi order pekerjaan atau ngayah di mana, tetap aja ada satu orang yang ada PIC-nya, person in charge-nya ya. iya, tetapi tidak Tidak mengikat tidak selalu mengikat gitu. per kegiatan. Itu salah satu yang mungkin membuat organisasi atau akhirnya saya juga kesulitan menamakan apa ini, sanggar atau apa gitu. Ya. Itu saya lihat. Karena menurut pengalaman saya, semakin kita memberi nama, semakin membuat dia menjadi formal, Ya. akhirnya kecenderungan lebih cepat bubar. Karena merasa ada keterikatan yang struktural begitu mungkin ya. Itu menurut saya. Ya. Ini enak banget rumahnya. Luas sekali, katanya Pak Ketut lagi sekali tadi, itu adalah berkah buat dia dan keluarganya ini. Ya. Luas sekali teman-teman. Mungkin ya itu udah tadi saya bilang, ini mininya Bali, ada rumah Balinya, itu ada wantilan saya lihat di sana. Mungkin kalau bahasa nasionalnya adalah puranya, tapi mungkin ini pura keluarga Pak Ketut. Pura keluarga. Terus kemudian Pak Ketut hanya tinggal di bagian yang mungkin bisa dibilang kecil dari luasan tanah seperti ini. Iya. Jadi Bali Budaya ini ada beberapa bagian ya. Itu di sebelah sana itu ada rumah tradisional. Bagian mana itu namanya Pak Ketut? Utara? Itu barat. Barat. Ya, ada rumah tradisional yang mana bangunan layoutnya itu mengacu kepada Asta Kosala Kosalali 100%, tidak melenceng secuil pun. Ya. Dan materialnya juga. Material juga. Ya. Nah, kenapa saya sama keluarga dan saudara-saudara saya akhirnya harus sedikit menyingkir dari area itu, karena kehidupan hari ini memang tidak relevan. Tidak cukup relevan untuk tinggal di rumah dengan tatanan seperti itu. Ya, arsitektur tradisional Bali untuk saat ini ya. Untuk saat ini bayangkan rumah tradisional Bali yang punya tembok bata,
masif yang punya ruang Mhm. hanya Bali Dajo dan Bali Dauh, Bali Iya. Loji, yang Selebihnya sisanya terbuka. terbuka. Anak-anak hari ini kan punya properti, punya Iya. Sesuatu yang berharga mungkin. sesuatu yang harus dia jaga. Private ya. Itu tidak terakomodir oleh Ruang seperti itu. ruang seperti itu. Karena ada kesempatan lain untuk membuat sesuatu yang relevan untuk saat ini, Iya. buatlah seperti itu. Makanya rumah Bali itu nanti boleh Shoot ya. shoot di sana. Nah, rumah ini juga sering dijadiin referensi oleh mahasiswa arsitektur Nah, itu dia. yang ada di Bali. Sebab sekarang ini kan memang banyak bangunan arsitektur Bali, tetapi sudah diimprove sedemikian rupa. Iya, iya, iya. Akhirnya Bali Dajonya ada bathroom, ada outdoor shower, Jadi sweet jadi suite. Nah, yang ini masih utuh seperti ini. Salah satu keunggulannya apa? Salah satu yang spesial di Bali Budaya ini adalah tatanan rumah Bali ini rumah ya. Bali ini. Itu. Mantap. Kemudian apalagi ada wantilan, tempat orang beraktivitas seperti yang dibilang tadi, Iya. ada grup anak-anak di lingkungan sini yang main gamelan. Grup lokal sini berarti ada juga ya. Selain yang tadi saya lihat itu ada anak-anak bule itu kan. Grup Anak sini bule, juga. itu Bali Budaya memutar roda ekonomi, Hah? income-nya dari aktivitas budaya yang dilakukan oleh turis. Tapi disupport sama warga lokal sini gitu maksudnya. Kalau yang warga lokal, mereka free. Oke. Bahkan mendapat income, mendapat manfaat ekonomi dari. Oh, kadang-kadang untuk ada event mereka dilibatkan. Dan Iya. mereka dapat. Nah, kalau misalkan ada bule atau grup dari luar negeri itu belajar gamelan, Ya. itu mereka kan ada kosnya, ada biaya, Iya, iya, mereka bayar. Tapi kalau anak-anak sini, Hmm, ada anak muda sini ya, yang belajar gamelan, kelompok itu ya. ya Banjar juga, itu nggak ada biaya. Silakan. Welcome di sini. Welcome di sini. Bahkan ketika mereka latihan, kalau ada bule yang melihat, menonton, mereka kan bayar. Iya, iya, iya. Itu mereka dapat fee. Oke. Ini gurunya orang sini juga. orang sini, kadang saya Oh, bisa dibilang ini sebuah konsep yang bisa dibilang sangat ideal untuk apa bisnis pariwisata di Bali. iya, iya, iya. Culture-nya dapat, Mhm. dijaga, efek lingkungannya dapat, Iya. orang-orang terlibat, ada manfaat ekonomi, Mhm. kekayaan yang berupa senian dan lain sebagainya itu juga nggak hilang. Kalau kesenian kita diambil ilmunya, kesenian kita kan nggak hilang. Iya. Kecuali kita nggak belajar. Nah, itu hilang. Pindah, bukan Pindah. hilang. Itu. Kalau benda-benda lain diambil sama orang, Ya sudah menjadi miliknya mereka. ya kalau kesenian dan sesuatu yang sifatnya Improvement ya, ya yang bisa kita improve lagi. Itu saya ingat jadinya tahun 2017 apa 16 tuh Pak Ketut. Saya ketemu Pak Ketut di Gong Perdamaian Dunia, itu ada event. Waktu itu saya kebetulan ini menang sayembara Denpasar Yacht Park. 10 besarnya itu diundang untuk ada launching kegiatan anak muda, anak milenial begitu. Terus kemudian ada launchingnya juga albumnya Denada ya, apa sih singlenya Denada artis ibu kota. Itu judulnya apa Pak Tut? Sing Kengken. Sing Kengken. Itu ada performance dari grup anak-anak. sini ya. Iya. Itu dia ada main gamelannya, kemudian tarian ada Pak Tut itu ya. Tarian. Nah itu dia artinya sebenarnya sudah go nasional, bahkan internasional sebenarnya sudah ini Iya. tempat ini. Itu gimana Denada bisa Go kesini? go internasional. Iya, go internasional. Iya. Denada dapat kesini, dia dapat rekomendasi atau bagaimana?
itu juga berkah dari IT. IT lagi. Ya, berkah dari internet. Hmm. Kalau coba sekarang googling Hmm. budaya, Hmm. paling enggak nama kita ada di urutan 10 gitu. Kesenian Masuk di halaman utama ya, Google ya, gitu ya kira-kira. apalagi lebih spesifik budaya Bali. Bisa jadi kita akan ketemu. Apalagi lebih spesifik lagi, gamelan, anak-anak menari di Bali, anak-anak menari langsung sambil bermain di Bali. Kita akan ada di ini halaman pertama lah ya. Ya, waktu itu Denada kalau nggak salah ya, dia bikin video klip, bukan? Video klip juga, dan di konsep video klipnya itu dia harus dia ingin ada anak-anak yang bermain gamelan dengan riang gembira dan ada anak-anak menari. Ya. Nah, mungkin dia googling itu. Yeah. Akhirnya ya berkah ketemu. Lagi. Kebanyakan berkah. Kontak saya. Kita main sama beberapa artis nasional. Iya. Selain Denada ada kira-kira? Selain Denada, kalau main sama mungkin kalau artis nasional si ini, tapi orang Bali. Tapi dia juga nggak tahu kita kok. Dia nggak tahu. Tapi kita main sama dia. Tapi mungkin dia nggak tahu. Mungkin nggak tahu ya. Orang sini. Orang Batuan. Ini Balawan. Tapi dia nggak akan inget. Orang dia kaliber internasional juga. Iya. Kalau artis yang main ke sini untuk activity culture banyak ya? Ya. Pasti banyak. Ada siapa ya waktu itu, lupa saya. Fanny Rose. Oh ya? Ada si Raditya Dika. Raditya Dika juga main ke sini. Main layangan. Tuh, buat layangan juga. Buat layangan di sini. Tapi saya rasa mereka nggak ini, karena yang bawa Raditya Dika ke sini tuh sponsor, bukan atas kemauan dia. Mungkin dia nggak sadar juga diajak ke sini. Ya, dia nggak tahu diajak ke sini, tiba-tiba main layangan. Fanny Rose dibawa oleh TV apa itu nggak tahu. Liputan di sini. Iya. Nah itu dia. Tadi sudah banyak banget mengenai tempat ini. Sekarang kembali lagi saya ingatkan Pak Ketut ini teman dulu, ketemunya jodohnya itu di AST, tempat saya bekerja dulu. Pak Ketut juga bekerja di sana. Kemudian kita sama-sama sudah tidak di sana lagi. Itu apa ya, sebagai latar belakangnya Pak Ketut, interior, arsitektur, dua-duanya? Interior, desain interior. Desain interior tepatnya ya. Iya, tapi waktu SMA saya sekolah musik. Semuanya, bagian seni pokoknya semuanya diambil sama dia. Sama kayak Sule, SMKI. SMKI. Tapi kuliahnya desain interior. Nah itu dia, ada hubungannya mungkin Pak Ketut punya andil atau punya desain untuk di sini? Atau dari orang tua? Oke. Saya lihat faktanya orang tua saya yang melayout ini. Tetapi apakah ini disengaja untuk dipersiapkan menjadi seperti ini? Saya kurang tahu, kurang yakin. Orang tua saya sendiri juga mengatakan ini sebagai berkah. Orang tua seniman juga berarti ya? Seniman. Itu kalibernya lebih tinggi lagi sebenarnya. Karena tahun 70-an dia sudah ke Melanglang Buana. Oke. Kembali tadi, beliau, orang tua saya mengatakan ini sebagai berkah. Tapi faktanya dia yang melayout ini. Ini sekalian atau sedikit demi sedikit? Sekalian. Mantap. Sekalian, kemudian saya maximize, saya integrasikan lagi dengan layoutnya Banjar. Oke. Sehingga kalau ada activity culture yang ada di turis-turis yang ambil program culture di sini, dia akan beraktivitas di sebuah lingkungan Banjar. Nah, apa yang terjadi di luar lingkungan, di luar Bali budaya ini? Iya. Artinya ya Banjar juga ikut
ikut Iya. dalam itu ya, Ya, ikut artinya andil ya. layout Bali Budaya itu sudah terintegrasi dengan layout Desa Pekraman. Hmm. Itu dia, Eh, mantap. Berkah lagi Itu gitu. berkah itu. Itu berkah itu kalau ada beberapa tempat institusi yang mencoba membuat Seperti ini? situasi seperti ini nggak bisa. Nggak dapet ya, Nggak, feel-nya hilang ya. feel-nya nggak dapet, dan saya lihat mereka nggak survive. Lingkungannya karena nggak asli ya Iya, mungkin juga karena nggak ada orang di dalamnya. tepat. Ya, nggak ada orang yang langsung di dalamnya ya. Sebab ke aktiviti yang ada di sini itu yang terlibat itu orang sini. Dan memang aktivitasnya begitu. Iya. Misalkan ada wedding blessing gitu. Ya. Kru yang terlibat di acara itu adalah orang sini. Wedding blessing ala Bali, ibu-ibu PKK mana yang nggak tahu ritual itu. Jadi nggak usah istilahnya nggak perlu skill khusus. Iya. Sudah otomatis bergerak dia. Iya, itu alami aja begitu. Cooking class juga, misalkan cooking class. Konsep cooking class saya di Bali Budaya ini adalah mebat. Mebat itu membuat bumbu atau olahan masakan yang tradisional Bali. Iya, Ya. yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi mebat itu semacam everybody can do cooking. Iya, iya, iya. Saya nggak bisa. Enggak, hampir enggak. Mungkin pernah melakukan, tetapi tidak mahir. Iya, ngerajang itu semua orang bisa, karena mebat itu ada satu orang yang in charge. Yang sisanya kan sambil ngobrol, Iya, iya. motong. Nah, kegiatan seperti itu kan nggak perlu skill khusus. Iya, iya, iya. Itu yang SDM-nya mendukung, Iya. lingkungannya mendukung. Tapi, nah sekarang lingkungan mendukung itu lagi, di sini mayoritas penduduknya bertani, Masih petani ada. masih pertanian ya. Terutama generasi usia 50 ke atas Masih petani. masih Ya. petani. Berarti artinya memang guyubnya itu dapat. Ya. Dapat banget. Ya, karena dia kan per musim kan. Iya. Begitu sudah selesai cocok tanam ini, bareng-bareng lagi cocok tanam ini kan gitu. Iya. Yang usia itu, kalau Iya, yang iya. usia milenial Sudah udah kemana-mana. pecah, udah nggak bisa. Iya. Makanya untuk itu berkah ini mungkin untuk menjaga lagi apa yang sudah didapat, atau mungkin mengimprove lagi ya untuk saat ini ya, untuk lagi situasi pandemi seperti ini. Kira-kira gimana aktivitas di sini, Pak Tut? Itu esensial sekali pertanyaannya. Bayangkan hidup orang Bali itu adalah guyub bareng-bareng, ragudung kemo mai. Tiba-tiba protokol ini mengharuskan kita menjauh dari itu. Menjauh satu sama lainnya, jarak 1 meter. Tetapi itu kan tetap aja protokol yang sifatnya temporer. Himbauan. Ya, artinya tidak akan begitu seterusnya. Ya, kita berharapnya begitu ya. Keyakinan pasti. Ini kan paling, ya itu tadi temporer, Ya. tidak akan seterusnya begitu. Kalau seterusnya begitu, saya rasa kita sebagai manusia itu harus berevolusi. Iya, semuanya berubah otomatis. Iya. Kebiasaan. Artinya paling lama lah setelah 2 tahun akan normal. Normal lagi ya. Setelah Saya harap itu begitu juga. paling nggak IT itu akan membantu. mempercepat recovery. Kalau nggak ada IT, mungkin recovery-nya lama. Syukurnya Tapi ada 4G sekarang. 4G. Iya. Kalau 4G, 5G, kita nggak tahu. Nggak tahu apa itu barang itu. Kalau 5G, beberapa bule sudah menduga ini. Beberapa turis yang berkunjung ke sini Sudah prediksi sudah seperti itu. sudah memprediksi akan ada 5G. 5G itu akan seperti ini. Nah, pertanyaannya tadi apa yang akan terjadi? Iya, di situasi seperti ini.
kebudayaan, terutama dalam kaitannya dengan kebudayaan Bali. Ya. Menurut opini ya Pak Ketut, yang referensi pengalaman, artinya begini, yang dulunya mungkin rame aktivitasnya di sini itu berkurang mungkin sesepi ini. Ini keadaan yang tidak normal di Ini sini. tidak normal, ini keadaan sangat tidak normal. Ya, pada momen seperti ini ya, apa namanya, saya menganggap ini bukan situasi yang akan terjadi seterusnya. Seperti tadi itu 2 tahun lagi akan berubah. Justru mental kita tuh harusnya disiapkan untuk ya saat ini. Bukan, setelah saat ini, setelah COVID ini, setelah situasi normal. Ya. Kecepatannya itu akan beda, dan habit orang itu akan beda sekali. Saya belum bisa bayangkan itu akan seperti apa. Banyak hal berubah nanti. Banyak hal berubah. Pertanyaannya bagus itu. Nanti akan seperti apa? Iya. Karena yang sekarang ini anggaplah kita, Pak Ketut di sini menerima tamu atau aktivitas luar itu kapan terakhir? Februari 14, Valentine. Iya, saya coba itu cari jawabannya. 14 Februari waktu Valentine itulah terakhir penerimaan tamu di sini, tetapi setelah itu berangsur sepi sampai seperti ini sepinya. Itu akibat dari pandemi ini. Kemudian, nah selama Februari, Maret, April, sekarang Mei, Juni, udah lama sekali berarti ya. Bookingan cancel semua. Bookingan cancel semua. Jadi dalam rentang waktu sekian bulan ini nol income. Nol income. Yang ada pengeluaran. Pengeluaran jalan terus. Iya. Income-nya kosong. Nah itu dia. Sekarang apa Pak Tut nggak apa ya, memberdayakan lagi? Kalau itu kan kita berharapnya dari luar Pak Tut kemarin. Tapi apakah untuk meng-create yang lokalan dulu apa nggak bisa ya? Saya sudah minta izin ke posko Banjar, posko COVID-19 itu untuk melakukan kegiatan lokal. Dia kasih izin tapi dengan jumlah terbatas. Tetap dibatasi ya? Iya. Maksimal 25 tadi itu? Di sini malah 15, 20. Bukan padahal banyak pekerjaan yang bisa diambil meskipun tidak ada turis ya. Ya itu dia. Tapi nggak bisa. Kembali tadi Bali itu kan guyub dia. Karena mungkin guyub-guyubnya Bali itu adalah guyub yang memang benar-benar sosial. Apa yang teman si A punya bisa dibawa ke tengah, si B punya dibawa ke tengah gitu ya mungkin ya. Ya paling enggak kalau tidak situasinya seperti ini, misalkan kalau tidak ada turis tapi pandemi juga nggak ada, kita bisa memutar ekonomi ya. Paling nggak lokalan dulu. Berkesenian, lokalnya bisa bergerak dengan bebas. Sekarang kan masih tanggung, takut dikit, serba nanggung kan. Kalau ada kebebasan, meskipun tidak ada turis, situasinya akan berbeda. Nah itu dia. Mungkin anak-anak yang ini juga mungkin kalau didengar oleh para pejabat di atas sana, apakah grup-grup kesenian di Banjar yang memang anggotanya sudah terbatas tidak bisa mengadakan latihan? Ya, itu dia. Saya punya banyak program sebenarnya untuk ini, untuk Sekogong Banjar dan Seko tarian di sini, membuat rekaman, mendokumentasikan tabuh-tabuh di sini. Tapi bagaimana bisa orang latihan aja nggak boleh? Logikanya menurut petugas COVID juga benar sih. Odalan aja nggak boleh, man gamelan, apalagi latihan. Nah tapi di sini kan bukan zona merah kan? Seharusnya apa nggak ada kebijakan untuk itu ya? Ya itu tadi kebijakannya sih menurut mereka boleh, tapi jumlahnya terbatas. Gamelan apa yang 15 orang?
Udah ganjur. Udah ganjur, nggak geguntangan bisa sih, Rindik. rindik. Tapi ya itu tadi ada unsur bunyi, Ya. riuh. Itu desa Ya atau akhirnya kita akan apa lagi kena mengundang stigma. ya polemik lagi. Ya, efeknya berarti banyak ya, bukan hanya kesehatan, ekonomi. Wih, banyak sekali, banyak sekali. Hmm. Harapan saya sih paling nggak kalaupun tidak ada turis, COVID ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas. Ya, tadi itu bagus sekali usulnya itu. Artinya gamelan Bali atau tabuh Bali itu macamnya banyak banget. Iya. Kan gitu. Ya, sekarang kita dokumentasikan kembali dengan setting yang sedemikian rupa. Jadinya itu juga bisa sebagai apa ya, referensi untuk generasi selanjutnya kan. Pas. Itu nggak memerlukan kos apa-apa. Nggak perlu, zero cost, zero cost. Iya. Saya udah ada proposalnya dari dulu, tapi waktunya nggak ada karena pada waktu normal ngumpulin skogong itu susah. Benar. Karena Sekarang ada waktu, nggak boleh. Jadi siapa yang dicolek menterinya? Gubernur barangkali Pak Gubernur atau siapa Kadis. yang bertanggung jawab untuk ini situasi Karena itu lintas, pandemi ini. lintas. Kalau nggak masalahnya kedinasan kalau di gitu. desa di lingkungan terkecil desa adat kan ada posko Ya. COVID-19. Kalau di tingkat provinsi apa? Itu. Sama juga Satgas mungkin. Ya Satgas maksudnya. Satgas. Satgas itu. Bayangan saya kalau skogong itu jumlahnya terbatas dan sudah terdata orangnya itu aja. Iya. Harusnya sih bisa. Mungkin dapat Kecuali perlakuan kita khusus mengundang pemain dari luar, mungkin nggak bisa. Benar. Iya. Karena sudah SDM-nya sudah ada di sini. Kan? Sudah ada. Gitu. SDM-nya sudah ada, alatnya sudah ada. Ya itu tadi zero cost itu ya. Ya. Apalagi Bali kan tetap kalau ada brand Bali itu ya sudah kemana-mana tuh. Iya. Saya sih kebutuhannya untuk ini semacam tanggung jawab moral. Misalnya gini, tabuh yang ada di sini dan tarian-tarian itu tidak terdokumentasi. Kalau mau latihan, selalu memakai kaset rekaman yang kualitasnya buruk sekali. Dan kalau pakai skogong barengan untuk latihan itu ngabisin energi. Skogongnya kadang nggak mau dia ngulang-ulang. Kalau kita punya kualitas rekaman yang bagus, bisa diulang. Tariannya kalau direkam dengan baik, itu otomatis menjadi dokumentasi. Generasi selanjutnya tinggal tadi baris gede batu sepi kayak apa sih? Oh ini. Iya. Karena sudah spesifik sekali. Artinya baris sih baris, tetapi juga banyak macamnya ini sebenarnya kan? Iya. Di sini aja di Desa Pakraman ini Sumampan ini namanya Desa Pakraman Sumampan. Ada tiga jenis baris. Ada 3 banjar. Semuanya barisnya beda. Nah itu dia. Semuanya barisnya beda. Itu Bali mungkin Bali atau Pemprov pun nggak punya rekaman itu. Nggak punya. Ataupun punya mungkin entah di mana. Ini sentilan lagi nih buat Pemprov nih. Bayangkan PKB yang kalibernya begitu mendunia. Saya belum pernah lihat rekaman gong kebiar di YouTube yang memang spesial, yang memang disetting untuk sebagai festival arsip, itu, sebagai arsip itu. Kalau ada kasih lihat linknya. Saya ingin lihat. Kecuali yang punyanya mungkin Bali Record atau Aneka Record atau punyanya si beberapa orang yang kebetulan aja recordingnya bagus. Tapi kalau official punya panitia PKB di YouTube nggak ada. Di YouTube nggak ada. Padahal itu media yang orang mungkin TV sekarang luar sudah nomor biasa 2. itu. Iya, luar biasa. Luar biasa itu.
TV sudah nomor sekian, mungkin sekarang YouTube. Coba What? cari Gong Gebiar Hah? tahun 2000, jangan terlalu jauh deh, 2016 itu kan baru. Ya. Dapatnya kita yang menclang-menclong, zoomnya gini, kualitas rekamannya nggak bagus, suaranya nggak bagus. Iya. Kita bisa coba cek di YouTube sampai deret berapa gitu. Sudah Pak Ketut lakukan itu berarti ya? Sudah. Yang punya rekaman bagus gamelan itu ya industri rekaman yang apa, Bali Record, Iya, Aneka Record. recording gitu. Tapi mereka nggak tahu kenapa nggak mau ambil peluang itu untuk mengambil rekaman yang istilahnya apa sih? Representatif. Iya. Iya. Untuk ya itu dia, dijual tapi barangnya nggak hilang. Itu PKB loh, itu kaliber ya. Iya. Sudah top sekali tuh di Bali tuh, level tertinggi dari daerah, dari tingkat banjar, seleksi lagi ke kecamatan, macam-macam, Iya. ada bisa pentas di PKB itu, itulah tingkat. Sekarang yang bagus di YouTube justru yang istilahnya labelnya indie ya. Iya. Indie. Iya. Yang punya institusi pemerintah selalu Nggak enak dilihat. kalah. Akhirnya setelah ada apa, mereka icik-icik bikin belakangan. Nah, ini mungkin sentilan lagi. Bukan Kita sentilan, buat. itu tonjokan. Kalau sentilan terlalu sinting. Benar, Itu benar. tonjokan itu. Ini saya kasih tahu lagi nih, boleh pemerintah. Apapun yang dibikin oleh pemerintah selalu belakangan. Ya, padahal Orang punya- udah panen duluan, dia akhirnya Iya, aduh, iya. incing. Misalkan ya di sini ada banyak akomodasi homestay, ada guest house. Ya. Mereka udah ikut duluan dengan booking.com, Agoda, Airbnb. Iya. Tiba-tiba dari Pemerintah. dunia apa, Kementerian Pariwisata coba bikin Buat. program yang sama. Ya Nggak ada gimana, inovasi orang udah dia. panen duluan. Mana mau ikut yang baru. Iya. Top sekali pemikirannya Pak Ketut. Nggak juga sih, cuman melihat apa namanya, mungkin karena di pemerintahan itu birokrasi yang mereka membuat. Mereka bukannya tidak inovatif. Iya. Saya lihat karena saya juga ketua kelompok sadar wisata di sini, dan saya sering terhubung dengan pemerintahan. Memang birokrasi yang tidak mengizinkan mereka bersaing. Kalau saya lihat inovatif, bekerja, ya SDM-nya berarti ada SDM itu ya, potensi itu ada potensi ya. ada, SDM juga sebenarnya bekerja, tapi birokrasi yang tidak mengizinkan mereka bergerak cepat. Iya. Jelimet, Jelimet. kalah sama swasta. Swasta ada inovasi, riset, jalan. Kalau pemerintah kan nggak bisa. Izin ini, izin itu dulu. Ya, dia harus kalau surat tembusan sana, tembusan sini, CC ini. CC sana. Iya. Ngomongnya jadi kemana-mana. Ya memang Ya. begitu. Ini apa ya? Topik setiap obrolan ya kayak gini. Baru bisa nyambung. Kalau kita topikkan diikat sama topik satu topik itu udah dari tadi selesai. Ya itulah banyak yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya itu tadi. Kalau setelah saya selami, mereka bukan tidak bekerja, mereka bukan tidak inovatif. Namanya pemerintah, ya birokrasi. Ya benar. Itu yang menghambat mereka. Kalau menurut saya sih yang model-model begitu sebaiknya mereka jangan ikut bermain deh. Mendingan membantu dalam Support, hal ya. Regulasi kayak dipercepat apa gitu. Penyederhanaan regulasi, insentif disinsentif yang kayak gitu. Kalau ikut-ikutan mau ambil untung,
kalah deh. Nggak bisa. Memang non profit artinya. Pemerintah non profit aja. Itu. Apalagi? Apalagi ya? Ini makin lama makin betah di sini. Orang bilangnya, beberapa klien saya bilangnya, kalau sudah ke Bali, hidupnya itu ya outdoor, Iya. ya terbuka seperti ini. Tetapi pada saat memang jam-jamnya memasuki malam itu, ya kita harus masuk kamar. Oke. Yang pengen tahu lebih banyak tentang Bali Budaya, kami ada web Ya. balibudaya.net namanya. Kemudian YouTube channel ada Bali Budaya Cultural Village. Di situ ada banyak sekali video. Viewersnya banyak, tapi videonya banyak dan bukan video ecrek-ecrek yang direkam pakai HP, enggak. Itu video yang memang didesain untuk dijadiin referensi. Sekaligus untuk marketing juga kan? Marketing. Tapi kalau untuk ukuran hari ini, milenial nggak akan lihat video itu. Kecuali milenial itu mencari referensi. Ya, esensinya apa mau dicari kan gitu. Itu baru mereka akan ketemu. Tapi kalau untuk ukuran hari ini, videonya Bali Budaya itu tidak inviting. Tidak milenial. Saya ulang, esensial. Video. Milenial tidak mencari esensi. Estetika mungkin ya. Sensasi. Sensasi. Itu tanda petik, digaris bawahi, hurufnya ditebelin. Merah pula. Milenial tidak mencari esensi. Mereka mencari sensasi. Nah itu dia. Saya artinya senang dengan obrolan seperti ini karena ikut merasa bertanggung jawab jadi generasi perantara. Artinya kayak tadi Bapak ada di sini punya imajinasi, punya ide dan sudah terwujud seperti ini. Kita sebagai perantaranya mungkin. Terus apa yang bisa kita bawa ke generasi selanjutnya kan? Sambung lagi. Ada semacam jarak yang ada gapnya besar, luas sekali, yang memisahkan milenial dengan generasi-generasi itu ya. Sebelumnya. Yang saya bilang tadi itu milenial itu nggak orang, atau tepatnya orang sekarang nggak peduli esensi. Yang penting sensasi. Harus di garis bawahi. Garis bawahi, tulisannya tebal, pakai tanda petik. Esensi. Itu kan itu tipe orang zaman dulu. Iya. Itu tipe orang zaman dulu, mencari esensi. Iya. Baru sensasi. Benar. Kalau orang sekarang kan sensasi dulu. Esensinya apa? Nggak tahu. Benar. Tapi kenapa saya berani bilang gitu? Karena biasanya usia-usia muda itu yang begitu, cari sensasi. Esensi nggak tahu. Misalkan ada baju tulisannya keren gitu. Ketika ditanya kadang mereka nggak tahu maknanya apa. Gitu. Yang penting ikut-ikutan. Ikut. Merasa gagah, keren. Iya, kalau sudah usianya di atas 40 kita kan pelan-pelan mencari ya. Paling nggak baju, katakanlah baju, ada tulisannya, itu maknanya apa sih? Iya. Perlu nggak sih di baju itu ada tulisan itu? Iya. Kalau maknanya menarik, ya. Ada sesuatu lah yang bisa dipelajari dari makna itu sendiri. Itu. Saya juga pernah Ini statement ini saya dapat dari seorang teman dari Jakarta. Ya. Saya rasa dia mengucapkannya tanpa sadar. Karena ketika saya pakai itu sebagai quote, dia nggak tahu kalimat itu. Bahwa dia ngucapin itu? Iya, saya rasa orang itu mengucapkannya di sini. Tapi kalimatnya adalah, IT itu mempermudah bekerja, bukan untuk menemukan esensi. Itu kan menarik. IT itu untuk memudahkan bekerja, bukan untuk menemukan esensi. Ada benernya. Iya. Itu
ketika saya ulang lagi kalimat itu saya bilang, itu lo yang bilang loh. Aku kayaknya gua nggak bilang itu. Kenapa saya ingat? Karena kalimat itu benar. Benar ya. IT itu tidak itu IT itu untuk mempermudah bekerja, bukan untuk menemukan esensi. Sesuatu dia seperti IT itu mesin yang nggak tampak gitu kan? Iya. Kurang lebih kan ya? Ya, tapi kalau esensi itu harus ada proses. Sedangkan IT itu dan teknologi tepatnya kan memperpendek proses. Iya, iya. Kadang-kadang akhirnya esensinya jadi nggak dapet. Karena esensi itu kadang-kadang adanya di proses. Di proses ya, benar. Kita nemukan esensi itu di proses itu ya. Milenial kalau dengerin ini, apa itu ngomongnya? Bener. Iya kan? Sejauh itu berarti gapnya ya. Mereka nggak menyadari ya. Kadang-kadang orang-orang generasi kita nih, ya. ego. Benar. Ego bilang milenial itu nggak pedulian dan lain sebagainya yang negatif. Ya. Kalau kita mau jujur sebenarnya mereka bukan seperti itu. Nah itu dia. Kalau menurut saya definisinya sekarang berbeda, sudut pandang mereka yang berbeda. Artinya sebenarnya kita tidak boleh bilang milenial itu serba negatif. Ya. Yang benar itu adalah mereka berbeda dengan kita. Kalau mau jujur. Ya artinya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya kan gitu. Iya. Kurang lebihnya ya. Iya. Kalau kan sering orang-orang tua bilang, nik jani sing ngerungun kenapa, sing ngerti kenapa, tidak ngerti apa-apa. Sebenarnya nggak begitu. Anak-anak sekarang itu pengertiannya berbeda dengan orang dulu. Kalau mau jujur itu yang lebih tepat. Tapi kadang-kadang ego kita nggak begitu. Apa yang kita anggap baik hari ini, selalu kita mau anak itu seperti maunya kita. Iya. Ya, tinggal mengcopy apa yang kita ke dia aja. Padahal seringkali baiknya mereka itu dan baik yang dalam arti yang sebenarnya bukan yang kita bayangkan. Iya, dia punya jalan sendiri sebenarnya. Iya. Ya itu. Apa kegiatannya sekarang? Masih sebagai arsitek, mendesain kebetulan dan syukur-syukur ada beberapa proyek yang bisa ditangani. Jadinya ya berkah juga buat saya. Kalau saya kemungkinan setelah COVID ini sementara COVID ini menginventaris proyek yang sudah pernah dilakukan. Evaluasi mungkin. Iya, evaluasi, menginventaris, ya mungkin bisa jadi CV. Ya, portofolio ya. Ya, ternyata selama rentang waktu kosong ini membuka-buka file yang lama, wah kita pernah ngerjain proyek ini sedetail ini. Iya. Ya mungkin sementara ini gitu aja dulu. Iya. Seperti kata si Jack Ma itu, momentum ini untuk bertahan. Iya, untuk survive ya. Untuk survive, bukan untuk membuat profit. Benar. Ketika bertahan itu sudah profit sesuatu artinya. Ya. Itu Jack Ma bilang, orang ini benar ini. Iya, itu tokoh idola juga itu. Senior kita bilang tadi pagi, pada situasi seperti ini, yang berenang pun bisa tenggelam. Apalagi, karena kelelahan. Apalagi yang nggak bisa berenang. Belum lagi dicantolin di bawahnya apa. Makanya, nah artinya dia menganalogikan ini sebagai kapal karam. Yang bisa berenang pun bisa tenggelam. Karena kelelahan, manusia ada batasnya. Apalagi yang nggak bisa berenang. Benar. Baru nyebur udah langsung tenggelam. Ini saya kutip lagi, situasi ini maraton, bukan sprint. Artinya akan lama.
Kalau sprint kan Pokoknya harus kenceng, sebentar lagi nyampe. Ini enggak, ini maraton. pelan-pelan. Siapkan mental. Itu dia tips untuk masa pandemi sekarang. Oke Pak Tut, itu aja. Langit sudah mulai gelap. Tapi makin Pokoknya betah sini. kemana-mana. Siap. Pak Ketut luar biasa. Minggu depan saya juga sudah berencana Siap, kan? membuat Siap. Jadi bintang tamu studio. balik. membuat program podcast seperti ini. Pak Ari jadi narasumbernya. Oke. Oke teman-teman, itu aja obrolan yang tanpa topik di sore ini bersama Pak Ketut Paramarta, ya benar? Ya. SSN. SSN. Kalau ada kesempatan untuk mengembalikan titel itu, saya mau balikin itu titel. Malu punya titel, nggak berguna. Kalian-kalian yang punya titel S banyak itu, kalau nggak berguna balikin Balikin titel. aja. Itu tadi wah luar biasa sekali. Ya teman-teman, jangan lupa yang baru tahu channel ini silahkan di subscribe. Semoga bermanfaat dan juga di like, di komen. Mungkin tadi ada tonjokan dan sentilannya itu mungkin bisa diresapi. Mungkin ada solusi dari teman-teman, silahkan komen aja. Kemudian jangan lupa pencet tanda lonceng. Sekian, bye, sampai jumpa.